Oke, silakan dibuka satu RPP-nya. Ya, Pak. Ya, Pak. Silakan di-share, Bu. Oke. Sungai SD 1 Geringging Baru. Di mana nih, Bu? SD 013 Geringging Baru, Pak. Di apa, Pak? Di Kuansing, di Kecamatan Setajaya, Pak. Oke, Kuantan Sinigi, Kuansing. Nah. Bu Upi masih ingat tugas pertama ketika Lokakarya pengembangan perangkat? Masih, Pak. Tentang apa, Bu? KI, KD, SKL, Pak. Itu pertanyaannya, Bu. Coba Bu Upi analisis keterhubungan tiga nih. SKL, KI, KD. Nah, gimana analisis Bu Upi? KI adalah kompetensi inti, adalah kompetensi utama yang diuraikan ke dalam beberapa aspek, yaitu aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan, dan harus dipelajari oleh peserta didik di setiap jenjang dan mata pelajaran, Pak. Jenjang, itu KI ya? Iya, Pak. Ya, jenjang. Oke, terus? KD adalah kompetensi dasar, yaitu bentuk penguasaan peserta didik terhadap pengetahuan, perilaku, keterampilan, dan sikap setelah mendapatkan materi pembelajaran pada jenjang pendidikan tertentu. Apa tadi KD, ulang lagi, Bu? Bentuk penguasaan peserta didik terhadap pengetahuan, perilaku, keterampilan, dan sikap setelah mendapatkan materi pembelajaran pada jenjang pendidikan tertentu. KD itu terkait dengan materi pembelajaran. Iya. Oke, jadi KD itu kemampuan peserta didik setelah mengikuti materi. Iya. Ya. Materi kalau pembelajaran. KI tadi kemampuan peserta didik ada jenjang. Nah, pada jenjang dan mata pelajaran. Nah, pada jenjang dalam satuan pendidikan. Jadi KI itu ada KI kelas 1, KI PAI kelas 2, KI PAI kelas 3 kan gitu kan? Iya. Oke, SKL lagi. SKL adalah standar kompetensi kelulusan, Pak. Yaitu acuan utama dalam pengembangan KI dijabarkan ke dalam KD, Pak. Jadi SKL itu apa jadinya? SKI kompetensi utama yang diuraikan ke dalam bentuk aspek, yaitu aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang harus dipelajari oleh peserta didik setiap jenjang dan mata pelajaran. Lah, sama dengan KI. Ya, SKL, Pak. Ya, tapi SKL. SKL acuan utama dalam pengembangan KI dijabarkan ke dalam KD, Pak. Itu belum definisinya. Nah. Kalau definisinya SKL itu apa? Dia kan sama-sama kompetensi itu. Standar kompetensi kelulusan, Pak. Ya. Jadi standar kompetensi kelulusan berarti apa? Kompetensi yang dimiliki oleh peserta didik. Kompetensi yang diharuskan oleh peserta didik. Ya. Setelah mengikuti semua jenjang pendidikan. Oh, itu ya, Pak ya. Jadi SKL itu adanya pada satuan pendidikan. Maksudnya begini, pada satuan pendidikan itu. Jadi ada SKL PAI SMA, ada SKL PAI SMP, ada SKL PII SD. Nah, jadi dia kalau SKL itu SD, SMP, SMA. Iya. Kompetensi ini gimana tadi, Bu? Kelas ya? Iya, kalau Pak. Misalnya di SD ini, maka kompetensi inti itu ada KI untuk kelas 1, KI kelas 2, KI kelas 3, iya, Pak. KI kelas 4 sampai KI kelas 6. Kalau KD tadi apa, Bu? Kalau KD jenjang pendidikan, Pak. Lah, kok jenjang pendidikan lagi? Jenjang pendidikan tuh KI.
Kalau KD itu kemampuan setelah mengikuti materi. Materi. Nah, coba Ibu baca, itu kan materi itu. Meyakini adanya Allah Subhanahu wa taala, tempat meminta dan maha bijaksana. Berkuasa. Dan maha berkuasa. Iya. Maknanya Ibu tentang apa? Indahnya nama-nama Allah, Pak. Gitu kan. Jadi kalau KD itu tentang materi pelajaran. Kalau KI itu kelas atau jenjang. Kalau SKL itu satuan pendidikannya. Ada SD, ada SMP, ada SMA. Gitu, Ibu ya. Terus SKL, KI, dan KD itu Bu Upi, siapa yang menentukan atau merumuskan? Apa Pak? Apa namanya? Kemendikbud Pak. Kemendikbud, ya, melalui Mendikbud Pak. Jadi yang menentukan SKL, KI, dan KD itu adalah pemerintah. Iya, melalui Kementerian Pendidikan Nasional dan Kebudayaan. Oke, kita lanjut ke bawah, Bu. Iya, Pak. Ada IPK. Yang merumuskan IPK siapa, Bu? Merumuskan IPK, Pak. Kita, Pak. Jadi yang merumuskan IPK itu adalah guru. Ya betul itu. Jadi yang merumuskan IPK itu guru. Nah, dalam IPK itu harus ada yang wajib ada. Nah, contohnya yang Ibu kasih warnai itu apa namanya itu? Kenapa Ibu kasih warna kuning? Biar tahu itu Pak, itu menunjukkan KKO Pak. KKO. Oke. Jadi dalam merumuskan IPK harus ada KKO. Benar Bu. Oke. Kalau meyakini itu level KKO-nya level berapa, Bu? Yang nomor 1 itu. Meyakini level berapa kira-kira? A3, Pak. A3. Itu sudah dibuat di situ. Bagus. Ya. Kalau yang 2 ini apa? Memiliki. Nah, itu A berapa tuh, Bu? Memiliki. Kenapa enggak Ibu buat? Lupa, Pak. Oke, 3, 2, 1 menjelaskan C1. Ada yang C4, C5, Bu? C4, C5 tunggu ya, Pak. C1. C1 yang ada. Nah, masa cuma C1 aja. Iya. Nah, nanti kalau C1 saja kurang nilai Ibu tuh, karena di dalam format penilaian UKIN itu dia harus hot. Hot itu C berapa, Bu? Minimal. Level C4. Level 4, minimal level 4. 4, 5, 6 ya, Pak ya. Ya, 4, 5, 6. Jadi nanti untuk persiapan PPL sama UKIN coba Ibu lihat nanti mana KKO yang levelnya level 4. A4, A5, A6, C4, C5, C6. Itu. Nah, ini lagi yang terakhir. Nah, kenapa yang 325 ini apa nih, Bu? 325. Kenapa kok A lagi? Yang bawah. 325 ini. Kenapa kok A lagi? Mengakui ya? Iya, Pak. A. Itu apa itu? Bukan yang masih di IPK. Nama-nama Allah Subhanahu mengakui nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang indah dalam kehidupan sehari-hari ya, Pak ya. Kenapa A3 itu? Karena mengakui itu. Bukan, maksud saya yang tadi di atas kan oke. Ya. Ada afeksi, ada kognisi. Nah, itu kan awalnya A itu. Ya, karena memang ranahnya ranah afektif. Ranah afektif itu kan untuk KI 1 dan KI 2. Ya kan? Kemudian ada ranah kognitif, yaitu untuk KI 3. Nah, 321 ini udah benar. Cuman tinggal membuatkan dia hot, yaitu minimal C4. Nah, terus 321 oke. Ke bawah lagi, Bu. 322 oke. C, cuman masih C1.
Nah, kenapa 325 ini kok kembali ke A? Salah ya Pak ya? Nah, dia kan masih dalam konteks kognitif kan? Iya. Nah, masih konteks kognitif. Begitu juga yang 431. 431 itu kan apa tuh, Bu? Kok C1 C juga? membaca Asmaul Husna, Kenapa C juga? keterampilan ya Pak. Nah, dia keterampilan. Kalau keterampilan apa? P kan? Iya, P. Nah, jadi yang ada itu 3 cuman, Bu. Ada A, ada C, ada P. A itu untuk afektif, C itu untuk kognitif, P itu untuk psikomotor. Kan begitu kan, Bu? Iya, iya. Nah, ini 325 masih. Kenapa bikin A? Iya, 431 C juga. iya. Berarti itu dirubah ya Pak ya? Ya digantilah. Oke, kita lihat tujuan pembelajaran, Bu. Oke. Tujuan pembelajaran, Ibu tidak lagi menggunakan A3, A5, P3, tapi kita sudah menggunakan pola A, B, C, D. Pernah dengar Ibu? Pernah Pak. Apa itu A, B, C, D? ABCD adalah kalau A-nya audiens Pak. Audien, terus Kalau B-nya behavior Pak. behavior, terus C condition Pak. nation, terus D degree. D degree. Oke, Pak, di 1211 tujuan pembelajaran pertama. Tunjukkan ke saya mana yang A, mana B, mana A-nya peserta didik Pak. Peserta didik Pak. Yang A. bisa, Bu? Mana yang A, mana B? Kalau A Pak, itu kan audien Pak. Audiennya berarti peserta didik Pak. Peserta didik. A, lanjut. B. B. Kalau B-nya situ kan tingkah laku, berarti meyakini Pak. Lengkap lah, Bu. Meyakini adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala Pak, yang menjadi tumpuan dan maha berkuasa dalam kehidupan sehari-hari. Sampai di situ, Bu. Sampai maha berkuasa itu. Iya. Jadi meyakini adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menjadi tumpuan dan maha kuasa. Dan maha kuasa itu adalah B. Iya. Oke, C lagi. C-nya setelah mempelajari nama-nama Allah yang indah, Pak. Nah, setelah mempelajari nama-nama Allah yang indah itu adalah CD. Degree, Pak ya. Dengan benar, Pak. Dalam kehidupan sehari-hari dengan benar. Nah, itu adalah degree. Nah, ini apanya udah bagus. Tapi supaya nanti dosennya lengkap kelihatan, Bu Upi tambah aja nanti mana A, kasih dalam kurung peserta didik dalam kurung A. Oh gitu ya Pak ya. Nah, iya Pak. Makasih Pak. Mampu meyakini adanya Allah SWT yang menjadi tumpuan dan maha berkuasa. B. Nah, setelah mempelajari nama-nama Allah yang indah itu adalah C. Nah, baru dalam kehidupan sehari-hari dengan benar itu adalah D. Nah, nampak ya semuanya ya. Oke, nanti Ibu cek lagi semua tujuan pembelajaran, semuanya harus memenuhi 4 aspek itu ya, Bu. Iya, Pak. Oke, lanjut ke metode. Nah, ini dia nih. Pendekatannya saintifik, modelnya PBL. Nanti Ibu baca lagi tentang saintifik ya, Bu, untuk persiapan UP ya. Ya. Terus nanti juga Ibu baca lagi tentang PBL. Ya. Ya, Pak. Nah, begitu juga nanti. Oke, saya kira itu yang penting itu saintifik dan PBL, Pak. Oke. Terus media. Nah, nanti Ibu, ini harus dibuat jelas, Bu.
video pembelajaran. Itu video pembelajaran tentang apa, Bu? Asmaul Husna, Pak. Nah, Ibu buat di situ video pembelajaran Asmaul Husna. Akses internetnya Ibu hapus ya. Iya, Pak. Nah, terus yang kedua PPT, PowerPoint. Iya, Pak. Itu tentang apa, Bu? Nah, lupa bikin apanya, Pak? Linknya, Pak. Nah, ya, sebelum bikin linknya juga dibikin tentang apanya. PTT tentang Asmaul Husna ya, Pak ya? Nah, ya. Bentar, Bu ya. Iya, Pak. Oke, Bu ya. Ya, Pak. Oke. Alat tulis, laptop, proyektor, papan tulis, spidol. Oke, lanjut bawah, Bu. Ya, Pak. Nah, ini juga Bu harus bikin jelas sumber belajar. Naik ke atas, Bu. Udah jauh. Nah, ini harus jelas, Bu. Video pembelajarannya video pembelajaran apa, bikin link. Iya, Pak. Internet itu nggak ada tuh, Bu. Internet dibuang ya, Pak ya? Ya, bahan ajar apa, bikin link. Iya. Ada yang paling wajib lagi di sumber pembelajaran ini, Bu, adalah Ibu tambahkan jurnal. Jurnal ya, Pak ya? Nah, kalau nggak ada itu kurang nilai, Bu. Jadi Ibu cari jurnal tentang Asmaul Husna. Nah, Ibu masukkan di sini judul jurnalnya apa, linknya mana. Ya, Pak. Ya. Ya, Pak. Oke, terakhir Bu, lanjut ke kegiatan pembelajaran. Nah, ini dia nih. Saya cek supaya lebih cepat, Bu ya. Ya, Pak. Ibu paham dengan TPACK? TPACK itu Pak, teknologi, pedagogikal, konten, dan teknologian, Pak. Nah, technological, pedagogical, and content knowledge. Iya. Content knowledge. Intinya, Ibu, Bu Upi menggunakan teknologi dalam kegiatan pembelajaran. Nah, saya lihat ini ada nggak di PPK? Ada teknologinya, Bu, buat nggak? Nggak ada bikin, Pak. Ada, nanti Ibu tambah ya. Ya, Pak. Kalau Ibu nggak buat pada setiap langkah ini, mulai dari PPK, kemudian literasi, di critical thinking, kolaborasi, kemudian communication, sampai kepada creativity itu, Ibu rendah nilai Ibu tuh. Ya, paling Pak. pasti dikasih 7 itu. Iya, Pak. Maunya kan minimal Ibu dikasih 9. Kalau Iya. bisa 10 kan gitu kan. Iya, Pak. Nah, Ibu ikuti itu, gunakan semua teknologi yang sudah Ibu deskripsikan di atas tadi. Ada video, ada PowerPoint, ada apa lagi, link jurnal, Ibu pakai itu. Ya, Iya, Ibu Pak. gunakan pada setiap tahapan ini sampai pada kegiatan penutup. Bisa diperbaiki ya, Bu ya? Insya Allah, Pak. Untuk PPL Ibu dan untuk UKIN nantinya. Iya, Pak. Oke, sip. Semangat ya, Bu Pi ya. Iya, Pak. Makasih ya, Pak, ilmunya. Boleh Ibu meninggalkan Zoom kita. Makasih ya, Pak. Oke, Assalamualaikum semangat. warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut. Ayo, Bu. Apa? Cari dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan membacakan RPP saya, yaitu yang berjudul tentang materi pokok, indahnya nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Materi memahami makna Asmaul Husna tentang As-Samad dan Al-Muqtadir. Kompetensi inti, menerima dan menjalankan ajaran agama yang dianutnya. Bukan begitu, Bu. Ibu langsung aja menerangkan
materi Asmaul Husna itu. Jangan masalah kompetensi dasar, itu nanti bagian pedagogik. Ini masalah ini aja, jelaskan tentang Asmaul Husna itu begini, Asobat itu begini, Muqtadir itu ini artinya begini, maksudnya begini, aplikasinya begini, dampaknya begini, ya itu. Oh, Halo, gitu Bu? ya, Pak ya. Iya gitu. Ikut apa aja Pak Ode kita berdiskusi dengan nanti dan Pak Ode juga masalahnya mahasiswa kita ini salah satu atlet dari Tarung Derajat mewakili provinsi Sumatera Barat, izin aja dulu, tapi kan ini tandingnya lagi sama dia meninggalkan kuliah, tapi dia Kalau PPT nggak bisa ya, Pak? Apa? PPT nggak bisa dibuka ya, Pak? Bisa disampaikan, Pak? Boleh. Tiga apa isinya? nah untuk dibicarakan dengan dia. Yaitu pengertian Asmaul Husna itu artinya adalah nama-nama Allah atau nama-nama indah bagi Allah Subhanahu wa taala. Adapun jumlah Asmaul Husna berjumlah 99. Yang Opi bahas di sini yaitu dua Asmaul Husna, yaitu yang pertama As-Samad dan Al-Muqtadir. Adapun arti As-Samad yaitu yang menjadi tumpuan. Sedangkan Al-Muqtadir artinya yang maha kuasa. As-Samad yaitu terdapat di dalam surat Al-Ikhlas 1-4 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Artinya, katakanlah Dia ya Allah yang Maha Kuasa. Allah tempat meminta segala sesuatu. Allah tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada satupun setara dengan Dia. Sedangkan Al-Muqtadir yang artinya tadi Maha Kuasa terdapat dalam firman Allah yaitu di surah Al-Kahfi yang berbunyi wa kanallaha ala kulli syai'in muqtadir. Artinya dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Itu materinya, Pak. Ya. Ya. Al-Muqtadir apa artinya? Al-Muqtadir artinya Maha Kuasa, Pak. Kalau Al-Qadir? As-Samad artinya Maha Tumpuan. Yang Al-Qadir yang Maha Kuasa. Qadirun. Asmaul Husna kan Al-Qadir juga tuh. Al-Qadir. Al-Muqaddim Maha mendahulukan, Pak. Al-Qadir ada nggak Asmaul Husna? Al-Qadir. Di RPP 1 ini, Pak, membahas cuma 2, Pak. As-Samad dengan Al-Muqtadir, Pak. Iya. Coba Ibu sebutkan 99 itu. Coba baca itu. Ada nggak itu? Buka YouTube nggak apa-apa.
Bisa diulangi Pak, speaker UP ini apa bermasalah Pak, jadi nggak kurang jelas gitu Pak. Nah, sebutkan 99 Asmaul Husna. Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Qudus, As-Salam, Al-Mu'min, apa lagi? Al-Jabbar, Al-Mukabir, Al-Muhlikul, Al-Bari. Apa al-awal itu ada itu. Lupa Pak. Oh, kok lupa? Dibaca kok lupa? Kan dibaca. Kan dibaca. Enggak suruh di Ya Pak. bukan suruh dihafal. Ya, Pak, ya. Baca. Nah, baca. Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Qudus, As-Salam, Al-Mu'min, Al-Muhmaimin, Al-Aziz, Al-Jabbar, Al-Muqtabir, Al-Khaliq, Al-Muktabir. Al-Mutakabir, Al-Takabir. Al-Khaliq, Al-Bahri, Al-Mushawir, Al-Qafar, Al-Qahar, Qahar. Terus Al-Wahhab, Ar-Razak, Al-Fatah, Al-Alim, Al-Kabi, Al-Basit, Al-Kabi. Al-Basit, Al-Kafid, Ar-Rafi, Al-Mu'is, Al-Mudzil, Al-Sami, Al-Basir, Al-Hakam, Al-Adil, Al-Latif, Al-Kabir, Al-Halim, Al-Azim, Al-Ghafur, Al-Syukur, Al-Ali, Al-Kabir, Al-Hafiz, Al-Muwakid, Al-Habib, Al-Jalil, Al-Karim, Al-Rakib, Al-Majid, Al-Wasi, Al-Hakim, Al-Wadu, Al-Majid, Al-Ba'ats, Al-Syahid, Al-Hajj, Al-Waki, Al-Qawiyu, Al-Mati, Al-Wali, Al-Hamid, Al-Masih, Al-Basdi, Al-Mu'id, Al-Masih, Musi, Al-Muti, Al-Wayu, Al-Qayyum, Al-Wajad, Al-Majid, Al-Wahid, Al-Ahad, Al-Samad, Al-Qadir. Al-Qadir apa artinya? Maha menentukan, Pak. Oh, maha menentukan. Oke, berarti kalau Al-Qadir maha menentukan, kalau Al-Muqtadir apa artinya di situ? Enggak, yang tadi dia yang di situ. Yang dibaca tadi. Yang maha berkuasa, Pak. Oke. Oke ya. Oke. Oke, Bu. Sekarang Ibu baca ayat tentang Al-Muqtadir itu, ayat yang terkait dengan Al-Muqtadir. Bismillahirrahmanirrahim. Wa Mau baca kana Al-Quran? Allahu ala kulli syai'in muqtadir. Hah? Gitu. Allah ala kulli syai'in muqtadir. Masa gitu? Itu. Oke. Iya, Bu. Pak. Iya, Pak. Nah, jadi Ibu akan Allah ala syai'in muqtadir. Artinya apa? Ada artinya situ. Dan Allah maha kuasa atas segala sesuatu, Pak, artinya, Pak. Nah, silakan tulis. Ditulis ya, Pak? Iya, Pak. Nah.
Ini Pak. Mana? Nggak nampak, Ibu. Itunya latarnya dihilangkan aja, Bu. Iya Pak, tunggu Pak, bentar Pak. Ini Pak. Oke, udah. Bu, udah, Bu. Udah. Udah di stop, langsung nanti di download ini ya. Iya Pak.